Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdania Rambo Arab dari kelas B Angkatan 2023 dengan NPM 23103-130. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Insan Budi Utomo. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi secara khusus mempelajari tingkah laku individu dalam situasi pendidikan. Tujuan utama psikologi pendidikan untuk yang pertama, memahami proses belajar dan mengajar. Yang kedua, meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Ketiga, membantu pendidik dalam memahami karakteristik peserta didik. Keempat, mengembangkan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ada juga beberapa definisi psikologi pendidikan dari para ahli. Menurut Whittington tahun 1978, psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Yang kedua, menurut Muhyiddin Syah pada tahun 2002, psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologi yang menyelidiki masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, menurut DKK pada tahun 1996, psikologi pendidikan merupakan aplikasi psikologi yang mempelajari perkembangan belajar, motivasi pembelajaran, dan isu-isu lain yang berkaitan dan yang timbul dalam setting pendidikan. Ada juga manfaat untuk mempelajari psikologi pendidikan. Ada meningkatkan pemahaman tentang bagaimana peserta didik belajar dan berkembang, membantu pendidik dalam memiliki strategi pembelajaran yang tepat, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Beberapa contoh penerapan psikologi pendidikan. Yang pertama, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang kedua, memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Dan yang keempat, membantu peserta didik dalam mengatasi kesulitan belajar. Selanjutnya kita masuk bagian B, ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan sangatlah luas, meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan perkembangan peserta didik. Berikut beberapa topik utama dalam ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang pertama, ada perkembangan peserta didik. Mempelajari tahap-tahap perkembangan peserta didik, baik fisik, kognitif, dan emosional. Yang kedua, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik seperti faktor internal dan eksternal. Yang ketiga, menerapkan pengetahuan tentang perkembangan untuk membantu peserta didik mencapai potensi optimalnya. Yang kedua, ada belajar dan motivasi. Mempelajari teori-teori belajar dan bagaimana penerapannya dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi belajar seperti motivasi, gaya belajar, dan strategi belajar. Selanjutnya, meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui berbagai strategi. Yang ketiga, individualitas peserta didik dibagi menjadi 3. Yang pertama, memahami perbedaan individu di antara peserta didik seperti gaya belajar, bakat, minat, dan kebutuhan belajar. Yang kedua, menerapkan pendekatan pembelajaran yang individual untuk mengakomodasi perbedaan individu. Dan yang terakhir, memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik yang membutuhkan. Yang keempat, psikologi pembelajaran.
psikologi pelajaran ini ada juga beberapa tahap. Yang pertama, mempelajari teori-teori pembelajaran dan bagian penerapannya dalam bentuk belajar mengajar. Kedua, mengembangkan strategi pembelajaran dan efektif dan efisien, dan memiliki metode dan media pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita masuk bagian C, tujuan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan memiliki beberapa tujuan utama, yaitu tujuan ini dapat dicapai dengan mempelajari teori-teori belajar, tahap-tahap perkembangan dan faktor-faktor yang dipengaruhinya, dan dengan memahami bagaimana peserta didik belajar dan berkembang. Pendidikan dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan membantu peserta didik mencapai potensi optimalnya. Yang kedua, meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Psikologi pendidikan membantu pendidik dalam memilih metode dan media pembelajaran yang tepat dan meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar, kualitas pendidikan secara keseluruhan, dan dapat meningkat. Ketiga, membantu pendidik dalam memahami karakteristik peserta didik. Psikologi pendidikan membantu peserta didik dalam memahami perbedaan individu di antara peserta didik, kebutuhan belajar mereka, dan gaya belajar mereka. Dan dengan memahami karakteristik peserta didik, pendidik dapat memberikan pembelajaran yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Keempat, mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ada 2 tahap. Yang pertama itu ada psikologi pendidikan membantu pendidik dan mengembangkan strategi pembelajaran yang beragam untuk mengakomodasi kebutuhan belajar dan gaya belajar yang berbeda-beda, dan dengan mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat, semua peserta didik dapat berpartisipasi dalam proses belajar mengajar dengan tujuan pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Psikologi pendidikan membantu peserta didik untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar dan mengembangkan strategi untuk meningkatkannya. Dan dengan meningkatkan motivasi belajar, peserta didik akan lebih bersemangat dalam belajar dan mencapai prestasi yang lebih baik. Bagian D, manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia belajar dan bagaimana proses belajar tersebut dapat dioptimalkan. Mempelajari psikologi pendidikan memiliki banyak manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, antara lain: yang pertama, bagi guru, memahami perbedaan siswa. Setiap siswa memiliki karakteristik dan gaya belajar yang berbeda-beda. Psikologi pendidikan membantu guru memahami perbedaan ini sehingga mereka dapat menyesuaikan metode pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan setiap siswa dan menciptakan pembelajaran yang konduktif. Psikologi pendidikan membantu guru memahami faktor-faktor yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif seperti motivasi, disiplin, dan hubungan interpersonal. Yang terakhir, memiliki strategi pembelajaran yang tepat. Psikologi pendidikan menawarkan berbagai strategi dan pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, bagi orang tua, memahami perkembangan anak. Psikologi pendidikan membantu orang tua memahami bagaimana anak-anak belajar dan berkembang pada setiap tahap perkembangannya, lalu membantu anak belajar. Psikologi pendidikan memberikan tips dan strategi kepada orang tua untuk membantu anak-anak mereka belajar dengan lebih efektif dan membangun hubungan yang baik dengan anak. Psikologi pendidikan membantu orang tua memahami bagaimana membangun hubungan yang baik dengan anak-anak mereka dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mereka.
Yang ketiga, bagi siswa. Ada 4 tahap. Yang pertama, memahami diri sendiri. Psikologi pendidikan membantu siswa memahami diri sendiri termasuk kekuatan, kelemahan, dan gaya belajar mereka. Yang kedua, meningkatkan prestasi belajar. Psikologi pendidikan membantu siswa belajar dengan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial. Psikologi pendidikan membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial yang penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Yang keempat, membuat keputusan yang tepat. Psikologi pendidikan membantu siswa membuat keputusan yang tepat tentang pendidikan dan masa depan mereka. Bagian E, objek dan metode psikologi pendidikan. Yang pertama, objek psikologi pendidikan. Objek psikologi pendidikan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama objek material. Objek material psikologi pendidikan adalah manusia, khususnya dalam konteks pendidikan. Psikologi pendidikan mempelajari bagaimana manusia belajar dan berkembang dalam lingkungan pendidikan. Yang kedua, objek formal. Objek formal psikologi pendidikan adalah proses belajar dan mengajar. Psikologi pendidikan mempelajari bagaimana proses belajar dan mengajar dapat dioptimalkan agar mencapai hasil yang maksimal. Yang kedua, ada metode psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan menggunakan berbagai metode untuk mempelajari objeknya, antara lain yang pertama, metode eksperimen. Metode ini digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang terkait dengan pembelajaran. Yang kedua, metode observasi. Metode ini digunakan untuk mengamati perilaku siswa dalam situasi belajar. Yang ketiga, metode survei. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar orang tentang topik tertentu. Yang keempat, metode tes. Metode ini digunakan untuk mengukur kemampuan dan prestasi belajar siswa. Yang kelima, metode studi kasus. Metode ini digunakan untuk mempelajari secara mendalam kasus individu. Jadi psikologi pendidikan ini menggunakan berbagai metode penelitian untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya tentang proses belajar dan mengajar. Hasil penelitian ini kemudian digunakan untuk mengembangkan teori dan praktik pendidikan yang lebih efektif. Bagian F, peranan psikologi perkembangan dalam pendidikan. Psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berkembang dan berubah dari kanak-kanak hingga dewasa. Psikologi berkembang memiliki peran penting dalam pendidikan karena membantu para pendidik memahami bagaimana siswa belajar dan berkembang pada setiap tahap perkembangannya. Peranan psikologi perkembangan dalam pendidikan dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut. Yang pertama, memahami perbedaan siswa. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang kondusif. Yang ketiga, memiliki strategi pembelajaran yang tepat. Yang keempat, memberikan bimbingan kepada siswa. Dan yang kelima, memotivasi belajar. Ada juga beberapa contoh penerapan metode psikologi pendidikan. Yang pertama, metode eksperimen. Seorang guru ingin mengetahui apakah metode pembelajaran kooperatif lebih efektif daripada metode pembelajaran individual. Yang kedua, metode observasi. Seorang psikologi ingin mempelajari bagaimana siswa berinteraksi dengan teknologi di kelas. Psikologi tersebut dapat mengamati perilaku siswa di kelas dan mencatat bagaimana mereka menggunakan teknologi. Yang ketiga, metode survei. Seorang peneliti ingin mengetahui pendapat siswa tentang suatu program pendidikan. Peneliti tersebut dapat menyebabkan survei kepada siswa untuk mendapatkan data dan tentang pendapatan mereka. Contoh penerapan psikologi perkembangan dalam pendidikan. Yang pertama, guru SD menggunakan permainan dan aktivitas fisik dalam pembelajarannya karena dia memahami bahwa anak-anak di usia SD belajar dengan cara yang aktif dan menyenangkan. Yang kedua, guru SMP memberikan tugas kelompok kepada siswanya karena dia memahami bahwa remaja usia SMP membutuhkan interaksi sosial dan belajar dengan baik dan kelompok. Yang ketiga, guru SMA memberikan kesempatan
kesempatan pada siswanya untuk memilih topik penelitian mereka sendiri karena dia memahami bahwa di usia SMA ingin belajar hal-hal yang mereka minati. Jadi, psikologi perkembangan ini adalah ilmu yang penting bagi para pendidik untuk memahami bagaimana siswa belajar dan berkembang pada setiap tahap perkembangannya. Dengan memahami psikologi perkembangan, para pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan membentuk siswa mencapai potensi mereka secara maksimal. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.